Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyida Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu bis solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, di pagi subuh yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua dua derajat nikmat iman Islam. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat berjamaah berkumpul di Masjid Al-Qubah Timah ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini patutlah kita syukuri, karena kita dalam keadaan terlelap dan terlelap sehingga sebelum waktu subuh kita sudah bangun subuh dan sudah mandi, lanjut kita melaksanakan aktivitas ubudiyah yang lainnya maupun aktivitas sunnah maupun yang wajib kita laksanakan di pagi hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita semua cita-citakan, semua kita niatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari berbahagia ini patutlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hati kita menjadi tenang, mudah-mudahan hati kita menjadi riang gembira bahagia. Dan kita mendoakan kepada para sahabat kita yang hari ini terbaring di rumah sakit. Ada salah seorang hamba Allah yang baik di Yogyakarta, Pak Haji Rizal. Ya, beliau hari ini sedang koma di rumah sakit. Mari kita semua doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada beliau, khususnya dan kepada umumnya kepada kaum muslimin muslimat yang hari ini dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah ijabah, mudah-mudahan Allah angkat sakitnya sehingga menjadi sehat walafiat. Ala hazihi niyah wa ala kunatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jemaah subuh rahimakumullah, di pagi hari berbahagia ini saya akan membawa sebuah tema 3 tanda-tanda hidup bahagia. Ya. Apa yang kita cari di dunia ini salah satunya adalah kebahagiaan. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita singkat doanya. Bahkan ada orang yang tidak panjang-panjang doanya. Hanya satu doanya, doa sapu jagat namanya. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Itu yang kita cari di dunia ini. Secara umum kita dapat mengklasifikasi kebahagiaan seseorang itu dari tanda gestur tubuhnya, dari tanda sikap tubuhnya. Ada orang bahagia itu dia senyum, tertawa. Kok asalnya lah senyum, lah tertawa, terbahak-bahak, bahagia. Bahasa kita aja ngeringeng, ya, bahagia pokoknya. Asal lah pacak dia bahagia, walaupun hutangnya banyak dia bahagia. Asal dia lah pacak tertawa, senyum. Walaupun salah satu tanda orang beriman itu adalah tersenyum, ya. Jadi orang tersenyum itu menandakan dia bahagia. Seseorang yang bahagia seringkali memiliki senyum dan tawa yang alami dan spontan, ya. Jadi kalau ketemu ke orang bercanda dia ada senyum, berarti hatinya saat itu kurang bahagia. Itulah tandanya. Jadi kalau melihat orang senyum, spontan, kemudian tertawa, bahagia. Untuk tubuh gesture yang menyatakan bahwa tanda-tanda bahagia secara umum. Dia bisa tertawa, bisa tersenyum, ya. Itu menandakan bahwa dia bahagia. Yang kedua, tanda bahagia itu kalau memiliki ketenangan hati dan pikiran. Hatinya tenang, pikirannya tenang, tidak dikejar hutang,
tidak dikejar deadline, tidak ditagih ojol, ya, tidak ditagih hutang online dan sebagainya. Dia lebih rileks, damai, tenang hatinya, ya. Mau kemana saja dia tenang, tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan, tidak ada hal-hal yang membuat dia tidak mau bergerak, sehingga dia rileks, bahagia. Ini satu kebahagiaan bagi orang yang merasakan bagaimana hatinya bahagia. Kemudian orang bahagia itu ditandai dengan hubungannya baik dengan orang lain. Dengan keluarganya dia baik, dengan teman baik, dengan pasangan baik, ya. Dan inilah salah satu tanda bahagianya. Orang tidak bahagia kalau tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Ketemu orang takut, ketemu orang menghindar, tidak bahagia itu. Kemudian ketemu keluarga juga seperti itu, takut ketemu keluarga, ya. Karena kalau orang bahagia itu ketemu dengan siapa saja dia senang, dia bahagia, ya. Apalagi ketemu teman maupun pasangannya. Jadi kalau orang memiliki keluarga, memiliki teman yang baik, memiliki pasangan yang baik, dan hubungannya baik, itu salah satu tandanya kebahagiaan. Kemudian tanda bahagia secara umum ada rasa puas dan rasa syukur. Ya, ada rasa puas dan rasa syukur. Seseorang bahagia itu seringkali dia merasa puas dan bersyukur atas apa yang ia miliki sekarang ini. Ada orang yang memiliki apa saja ia miliki tapi tidak bahagia, banyak. Ada orang yang kelihatan sederhana, ya. Kegiatan kita lihat secara umum, secara kasat mata, orangnya seperti tidak apa-apa. Tapi dia bahagia, senang, ketemu orang tersenyum, ya. Nah, ini menandakan bahwa salah satu bentuk rasa syukur, rasa puasnya beliau bahagia, ya, bahagia dan merasa puas dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tanda kebahagiaan yang kelima, secara umum memiliki fisik dan mental yang kuat. Fisiknya sehat, mentalnya kuat. Orang walaupun banyak uang, tapi kalau tidak sehat tidak bahagia. Ya, uang banyak, mobil banyak, ya, rumah bertingkat, semuanya ada. Tapi penyakitan, kita di atas 50 nih, malu di atas 50 kan, umur di atas 50 itu bergerak sedikit letih, kena hujan dikit kena hujan dikit pilek, kemem, demam, ya. Tidur tidak boleh lagi di atas jam 10. Kalau tidur atas jam 10, pagi-pagi dah terasa nguapnya. Subuh tuh, subuh lah mandi, lagi subuh lainnya jam 6 lah nguap. Itu pertanda bahwa kita sudah di atas 50 tahun. Ya, jadi hari ini kalau memiliki fisiknya kuat, sehat badannya, jasmani rohaninya, itu adalah bentuk tanda-tanda secara umum bahagia. Ya. Jadi kita ini uang banyak, harta berlimpah dan sebagainya, dan badan fisik sehat, kuat walafiat, itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Itu secara umum. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Jadi sumber bahagia menurut secara umum itu hubungan yang baik dengan orang lain dapat menjadi sumber kebahagiaan. Dengan orang lain semuanya tidak ada celahnya, tidak ada sisi negatifnya. Ketemu dengan orang lain, orang selalu memandang kita menjadi orang baik. Ada orang yang nampak seperti orang parlente, hebat, tapi pada prinsipnya orang ini dicibir oleh masyarakat. Ya, ini yang menandakan bahwa salah satu membuat orang tidak bahagia. Jadi bagaimana hari ini kita memulai diri kita menjadi orang yang bahagia
dan ketemu orang lain, hubungan kita baik. Hubungan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala baik, hubungan secara horizontal kepada manusia juga baik, muamalahnya baik. Kalau jual beli yang tidak curang. Kalau bertransaksi yang baik. Kalaupun tidak menipu orang lain. Tidak menipu orang lain, tidaklah ngakal orang lain, tidak pula kita menyebabkan orang lain menderita oleh karena kita, ya. Kemudian sumber bahagia itu aktivitas yang dinikmati, nikmat, ya. Apa saja yang kita ingin lakukan kita nikmati, senang kita, bahagia. Sumber bahagia itu adalah melakukan aktivitas yang kita nikmati. Ada orang yang seharusnya setiap minggu mesti ke pantai. Kalau udah ke pantai dia demam misalnya. Pokoknya setiap minggu aku nak ke pantai lah kata bininya kan. Pokoknya bawa apa saja yang penting. Ada seperti itu. Kalau ada seminggu ke pantai dia lain badan fisiknya. Nah ini kebahagiaan orang menikmati aktivitas yang dia senangi. Ada orang yang tidak senang kalau dia tidak berjalan subuh. Setelah subuh dia jalan pagi. Ada. Kalau tidak jalan pagi dia demam rasanya. Ada. Ada orang yang tidak mau sama sekali jalan pagi. Meletih badan, ya. Nah, kemudian apa yang tujuannya kita inginkan tercapai. Apa tujuan hidup kita di dunia ini? Salah satunya tadi adalah bagaimana kita menggerakkan diri kita ini menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun bersama teman yang lain. Yang terakhir adalah keseimbangan hidup, ya. Semua hidup ini kita artikan bahwa bahagia itu bisa istirahat. Karena fisik kita ini fisik yang lemah. Sekian jam bekerja, sekian jam ini mesti istirahat. Kita luangkan, ya, waktu kita untuk beristirahat. Orang tidak sanggup, manusia bukan robot. Manusia perlu istirahat. Orang kalau istirahat dia bahagia. Ada orang yang tidur 10 menit saja sudah senang, ya. Ngantuk berat misalnya, dia sudah tidur sebentar 5-10 menit dia sudah fresh lagi, sampai bahagia lagi. Hadirin jemaah rahimakumullah, itu menurut versi umum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana caranya menggapai hidup bahagia. Bagaimana caranya menggapai hidup bahagia, ya. Kita tadi berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka, ya. Bahagia di dunia senang, akhirat senang, kita terhindar dari api neraka. Pertanyaan adalah bagaimana caranya menggapai hidup bahagia? Tentu kita akan mendapat jawabannya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 97? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falunuhyiyannahu hayatan thayyibah wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa artinya? Barang siapa yang mengerjakan kebaikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan, ya. Apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau kita melakukan kebajikan, melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang positif, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepada kita semua kehidupan yang baik. Jadi cukup berbuat baik saja. Jadi kalau ingin bahagia itu cukup berbuat baik saja. Berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya, kemudian berbuat baik kepada manusia, apa yang kita tahu, apa yang kita miliki,
apa yang kita punyai, apa yang dapat kita bagikan. Kita bagikan harta yang memiliki harta. Ada orang yang sedekah satu hari itu 10 juta ada. Deo. Ada orang yang sedekah satu hari itu 5 juta. Ada orang yang sedekah satu hari itu 10.000. Ada orang yang sedekah satu hari 100.000. Ada orang sedekah setiap harinya ketemu dengan siapapun yang dia anggap dia merasa layak untuk diberikan, dia berikan. Itu kebahagiaan, berbuat baik. Jadi salah satu kunci kebahagiaan menurut ayat Allah Subhanahu wa taala An-Nahl ayat 97 ini cukup berbuat baik. Mau laki-laki kah, mau perempuan kah, kalau ingin bahagia berbuat baik saja. Man amila sholihan fali nafsihi wa man asafa 'alaiha wa ma rabbuka bizzallamin lil 'abid. Siapa yang mengerjakan kebaikan itu fali nafsihi akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi orang yang melakukan kebaikan itu, maka kebaikannya akan lari kepada dirinya sendiri. Man amila sholihan fali nafsihi, ya. Amma rabbuka bizzallamin. Tidak Allah akan membuat kamu itu menzolimi bagi hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Hadirin jemaah rahimakumullah. Menurut Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi juz 10 halaman 74, beliau mengatakan bahwa berapa tanda-tanda hidup seseorang dikatakan bahagia? Ada 3 yang kata beliau. Nah, ini ya, Imam Qurtubi. Yang pertama, tanda hidup orang bahagia itu bahagia kalau rezekinya halal. Rezeki yang halal membuat hidup dan menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putrinya soleh, solehah. Kemudian jiwa raganya semangat untuk ibadah. Harta melimpah ruah, bisa digunakan untuk haji dan umrah. Ke Makkah, ke Madinah Al-Munawwarah, serta ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di Madinah dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau bahagia ya. Ada lagi halal, rezekinya halal, berkah melimpah ruah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, memiliki putra-putri yang soleh solehah, bahagia. Ada orang yang bahagia tidak ada anak bahagia. Ada orang banyak anak membuatnya tidak bahagia. Si A sebagai apa? Si B sebagai apa? Ada orang tua yang ketika lebaran bahagia didatangi anak-anaknya. Anak yang pertama kasih 1 juta HR. Anak yang kedua 1 juta. Anak yang ketiga karena dokter 5 juta. Terus sampai anak ke-11. Ngomong ke lakinya, kurang banyak anak kita, Bang ya. Saking bahagianya. Ya. Ini bentuk kebahagiaan hakiki yang orang miliki. Ada lagi orang yang tidak memiliki anak bahagia. Bahkan ada orang yang memiliki anak misalnya 1, 2 saja bahagia. Ya. Karena sekarang ini makin banyak anak, ada konsepnya makin banyak rezekinya ada. Tapi orang memiliki banyak anak, orang yang harus pertanggungjawabannya juga banyak. Nah, tidak mungkin anak kita kemampuan ekonominya harus rendah dari kita, harus lebih tinggi lagi. Kemampuan ilmunya harus tinggi dari kita. Kemampuan yang lain ibadahnya, kekuatan ibadahnya harus hebat dari kita. Ya, itu baru orang tua yang sukses. Kita ini rata-rata dari orang tua yang hanya tamat SD ya. Saya orang tuanya hanya tamat SD, ayah ibu tamat SD. Tapi alhamdulillah punya anak yang kuliah lebih dari mereka. Inilah kebahagiaan itu. Saya yakin dan percaya rezeki yang Allah berikan, yang Allah dapatkan, orang tua saya dapatkan itu adalah rezeki yang halal berkah. Banyak orang-orang hebat, kuat fisiknya, rumahnya berdegem, tapi tidak satu pun anaknya yang jadi sarjana. Kuliahnya jauh-jauh dari Bangka ini, tapi tidak selesai kuliahnya. Ya, itu mengapa? Mungkin saja rezeki yang didapatkan orang tuanya tidak berkah dan tidak halal. Tidak halal sehingga menjadi tidak berkah. Banyak.
Kita lihat orang-orang muda yang memiliki kemampuan lebih dari kita. Saya yakin dan percaya Allah berikan rezeki kepada orang tuanya dari jalur yang halal, yang berkah banyak melimpah. Ya, jadi salah satu pertanda bahagia itu adalah di dalam kehidupan nyata ini adalah bagaimana orang itu mendapatkan rezeki yang halal. Ada satu keluarga yang serba pas-pasan, membesarkan putra-putrinya dengan serba kekurangan. Ini yang kita alami. Namun dengan harta yang halal, segala persoalan ekonomi yang dihadapi dengan mudah. Jadi jika kita rumuskan dengan matematika manusia, tentu semua tidak akan cukup. Tidak cukup, Pak. Anak 5, semuanya kuliah. Secara matematika manusia tidak cukup. Tapi Allah yang mudahkan. Jadi mau menuntut ilmu itu, jadi bagi kita yang punya anak, terasa tidak mungkin saya bisa mengkuliahkan anak saya ini. Tapi Allah yang punya rezeki. Cukup kita mencari rezeki yang halal, insya Allah berkah, anak kita bisa kuliah. Anak kita bisa belajar lebih baik. Jadi kalau kita rumuskan dengan matematikanya manusia, yakin tidak tercukupi ini. Meski dalam sebulan penghasilan kurang dari 1 juta misalnya, harus menghidupi 5 anak, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala semuanya menjadi cukup. Ya. Pikir-pikir gaji saya hanya segini. Udah cukup dah. Itu matematika manusia. Tapi matematika Allah beda. Ada orang yang lebih banyak versinya, tapi tidak pernah cukup. Tidak cukup. Duitlah sekoper nih, lihat kemarin ya. Kejagung menangkap 11,8 triliun uang. Banyak rupiah 1 triliun. Kalau masjid nih mungkin penuh ya. Banyak ternyata uang. Hanya diperlihatkan 2 triliun. Allahu Akbar. Banyak rupiah bang. Uang 2 triliun tuh. Kalau diperlihatkan 11,8 triliun itu luar biasa uang. Ya. Nah, jadi kalau matematika manusia tidak cukup, tapi matematika Allah cukup. Ya. Jadi kalau ingin lebih itu tidak cukup kalau kita. Manusia itu kalau diberikan 1 gunung, nak 2 gunung. Lah 2 gunung, nak 4 gunung. Tidak cukup. Ya. Pergi pagi, pulang petang, ya. Tidak cukup. Bahkan tak hanya itu, karena berkah rezeki yang halal, anak-anak juga menjadi orang-orang dibanggakan. Mereka mudah dinasihati. Ya. Jadi kalau kita memiliki anak yang mudah dinasihat, nah itu salah satu rezeki kita itu jadi jalur yang halal dan berkah. Jadi kalau kita mendapatkan rezeki yang non halal, anak kita mangkang, wajar. Karena kita mendapatkan rezeki yang tidak halal, tidak berkah. Kalau kita mendapatkan rezeki yang halal, insya Allah istrinya nurut, anaknya nurut, kawan-kawan nurut, Artinya kita tuh bisa menjadi orang-orang yang dapat diterima nasihat kita. Tapi kalau semuanya telah kita dapatkan, kita mendapatkan rezeki dari sumber yang halal, insya Allah semuanya akan menjadi lebih mudah. Hadirin rahimakumullah, menurut Imam Qurtubi tadi, tanda kedua orang bahagia itu adalah qanaah. Apa qanaah? Cukup. Apa yang Allah takdirkan baginya itu cukup. Ridho dengan pemberian Allah. Menerima terhadap bagian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dikasih 1 juta jadilah. Dikasih 2 juta alhamdulillah. Dikasih 3 juta yolah ya. 4 juta ada apa-apa ya. Menerima. Tapi kalau dikasih 1 juta masih nak bunuh orang, ini lain cerita ya. Berarti dia tidak qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya.
Jadi orang akan menjadi hatinya gelisah, gusar, gundah gulana. Karena apa? Karena tidak merasa cukup dalam dirinya. Ya, seorang memiliki uang banyak misalnya, melimpah ruah, jabatannya tinggi, hartanya banyak melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu merasa kurang, serakah, rakus, tentu hidupnya tidak bahagia. Jadi tanda bahagia yang kedua itu adalah qanaah, merasa cukup yang Allah berikan kepadanya. Seperti dalam sebuah hadis Rasulullah sampaikan, riwayat Sahih Muslim, Rasulullah menyampaikan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atah. Apa artinya? Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi kecukupan rezeki, diberikan qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang diberikan kepadanya. Cukup, ya. Bahagia. Maka Rasulullah sampaikan dalam hadis tentang qanaah ini, apa kata Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim? Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdarun alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Maka kata Rasulullah, lihatlah apa yang ada di bawah kalian. Jangan melihat seseorang di atas kalian. Hal tersebut agar kita tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Ya, alhamdulillah punya mobil walaupun tua, kawan hanya punya motor. Yang punya motor alhamdulillah dia ada motor. Orang ada motor dia hanya bersepeda. Yang bersepeda alhamdulillah punya sepeda. Agak pacak jalan kaki. Yang jalan kaki alhamdulillah pacak jalan kaki. Tetangga sebelah tidak pacak berjalan. Seteruk. Yang seteruk alhamdulillah agak hidup. Tetangga sebelah meninggal dunia. Jadi urusan Allah, urusan rezeki melihatnya ke bawah. Kalau kita melihat rezeki orang ke atas, tidak qanaah, tidak cukup apa yang Allah berikan kepada kita, tentu kita akan merasa gundah gulana, gusar, tidak bahagia. Jadi kalau Allah berikan rezeki apa saja hari ini cukup, ya, cukup. Jadi lawan orang miskin itu bukan orang kaya sebenarnya, orang yang cukup. Kalau orang sakit lawannya sehat. Tapi kalau orang kaya, kalau orang yang miskin lawannya orang yang berkecukupan. Kalau insyaallah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang ia miliki hari ini, dia bisa berjalan, dia bisa memiliki kendaraan, memiliki apapun hari ini, Allah berikan kepadanya, dia merasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya itu adalah membuat dia bahagia. Dia cukup dengan apa yang Allah berikan, ya. Jadi yang kedua adalah qanaah. Hadirin jemaah rahimakumullah, yang ketiga tanda bahagia itu adalah taufiquhu ila ta'at. Apa artinya? Mendapatkan pertolongan Allah untuk beribadah, untuk kebaikan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan, kita berjemaah subuh di masjid ini, di masjid mana, ya, mau di mana saja boleh. Kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi taufiquhu ila ta'at, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan, beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mendapatkan pertolongan Allah? Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 7. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, nescaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ya. Jadi hari ini kalau kita tidak memiliki orang kepercayaan yang dapat membantu kita, kalau hari ini kita tidak memiliki backing yang membantu kita, kita pakai jalur langit. Pakai jalur langit. Lebih mengekalkan. Kita tawakal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. May tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan. Allah akan berikan kepadanya kecukupan, ya. Jadi mulai hari ini beriktikadlah kepada kita semua, mentakdirkan dalam kita semua bahwasanya hari ini yang kita lakukan, orang yang menuntut ilmu, mengajar pengetahuan di masjid ilmu, orang yang memamurkan masjid, musola, majlis salim, mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari memakmurkan masjid. Apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari mempersembahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi insan, untuk menjadi manusia yang lebih bermanfaat bagi manusia yang lain. Bagaimana kita hari ini, sebagai apapun kita hari ini, selama kita masih mengikrarkan diri kita beragama Islam, menyembah diri kepada Allah dengan sepenuhnya, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, insyaallah kalau dalam hatinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, kebahagiaan hakiki, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban bannar. Ya Allah, berikanlah kami ini kebahagiaan dunia dan akhirat, dan ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka. Hadirin jemaah rahimakumullah, demikian dapat saya sampaikan hari ini. Dapatlah kita berikan kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasul sampaikan cukup 3 kunci bahagia. Yang pertama, mendapatkan rezeki yang halal. Yang kedua, qanaah, menerima apa yang Allah berikan kepada kita tanpa berkeluh kesah. Kemudian yang terakhir, kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan membangun masjid, ya. Dengan kita berbuat baik, dengan kita bersedekah, berinfak, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat saya sampaikan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita, urusan keluarga kita, urusan anak-anak kita, dan seperti yang kita cita-citakan adalah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih ma uliqa wa khatimu lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi kan qadhihi miqdahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainahum bil khairat. Rabbi ighfir anta khairan min la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah lana wa ala walidayna bil khair wa bil sihah wal afiyah wal quwwah was salamah wa bil ni'mah wal rahmah wa fir wal jannah. Allahumma adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidq waj'al min sultanan nasira. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jamilna bil 'afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wazna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma tawil a'maruna li ibadatik wa nawwir qulubana wa tsabbit iman wa si arzaqana ya Allah ya khairur raziqin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilna al jannata ma'al abrar
ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan ada hikmah bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kemudahan bagi hidup dan kehidupan kita semua dalam menghidupkan ini. Allah bersama kita, amin wa alamin. Saya Allahumma fiqh ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.